iman wal islam wal ihsan wa ayyadna biktisadi kamaliha ala ma hadahu fil Qur'an wa ji sayyidi wa nabi adnan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-karimul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyun ursila fi akhir zaman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina istahadu fi tahsil al-akhlaqil hisan. Amma ba'd. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul dalam kajian subuh pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa selalu ingat kepada Allah dan mensyukuri akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, terlebih kita orang yang beriman. Orang yang beriman maka prioritas di dalam kehidupannya bukan hanya kehidupan dunia, namun dia akan lebih mempersiapkan diri pula untuk kehidupan di hari akhir, di kehidupan yang selamanya, yaitu kehidupan di hari kiamat, di akhirat. Maka orang yang beriman seharusnya lebih memprioritaskan dari dirinya untuk bisa lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan gambaran bahwasannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh kita mengingat Allah, maka semakin kita akan merasa dekat dengan Allah. Dan bagaimana caranya agar kita diingat oleh Allah? Maka kita mengingat Allah. Fadhkuruni azkurkum. Kata Allah, kalau kalian semua ingat kepada aku, maka aku akan ingat kepada kalian. Jamaah yang dirahmati Allah, maka kita sadar betul di dalam kehidupan ini kita butuh sesuatu agar yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dunia ini tidak menjadi sia-sia. Kita butuh bibit unggul, kita butuh ibaratnya pupuk yang mana dunia ini disebutkan adalah mazra'atul akhir. Dunia ini adalah ladang akhirat. Maka jangan sampai kita nandur banyak yang kita tanam di dunia ini, banyak yang kita kerjakan, banyak yang kita lakukan, tapi panennya gagal. Maka kita mempersiapkan diri kita agar panen kita itu nanti bisa berhasil. Bagaimana caranya? Maka kita membekalinya, yaitu adalah dengan ilmu. Ibadah, maka ibadahnya kita isi dengan ilmu. Baca Al-Quran, melakukan kebaikan-kebaikan, bagaimana agar tidak menghilangkan gugurnya daripada ibadah dan gugurnya kebaikan-kebaikan itu, maka kita harus memiliki ilmu. Dan jalannya ilmu bukan hanya kita beli di warung, di toko kelontong langsung dapat ilmu, tapi harus belajar. Maka alhamdulillah ini merupakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita masih diruangkan waktu kita masih digerakkan untuk belajar ilmu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada kita semua.
ilmu yang mudah-mudahan ilmunya itu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Maka kesempatan ini kita jadikan syukur kepada Allah. Bagaimana Allah pun hendaki dalam ayat yang tadi, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepada aku dan jangan kufur akan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan yang sehat-sehatnya diberikan kesempatan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, sehatnya ditambahkan. Yang punya rezeki, rezekinya lebih, rezekinya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, rezekinya terus ditambahkan. Dan semua aktivitas kita yang baik kita tujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah terus berikan kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Maka ingat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selalu ingat kepada Allah dan mensyukuri akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu sholawat serta salam kita tidak lupakan kesempatan bersama-sama untuk bersholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sholawat ini mudah-mudahan menjadikan kita bahagia dengan perjumpaan kelak kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Kembali untuk memicu sholawat kita, memberikan semangat, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya beliau mengatakan, man sarrahu ayyulqillah wa huwa alaihi radin. Barang siapa yang ingin bahagia, ayyulqillah, ketika berjumpa dengan Allah, wa huwa alaihi radin, dan Allah ridho kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kuncinya. Jamaah yang dirahmati Allah, orang yang beriman, orang yang merasa dirinya diberikan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang merasa dirinya lemah kemudian Allah berikan kekuatan kepadanya, orang yang merasa dirinya tidak memiliki apapun kemudian Allah berikan kepadanya. Siapa yang tidak rindu kepada Allah? Siapa yang tidak ingin dirinya kemudian pengen tahu, pengen mengerti, ini yang memberikan begitu banyaknya kenikmatan kepada saya, ini pengen bertemu dengannya. Betul Pak? Ingin Pak? Kalau kita sudah diberikan segala sesuatu kekuatan yang tadinya kita memang sadar nggak memiliki apapun dan nggak mempunyai kekuatan daya apapun, diberikan, namun kita tidak pernah mau untuk mengenal yang telah memberikan kepada kita. Namanya apa? Tidak tahu diri. Pantas nggak kalau dibilang tidak tahu diri? Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi apa hajat kebutuhan kita, sampai bahkan kita tidak tahu ketika kita tidak bisa berjalan, Allah berikan kita bisa berjalan, sedangkan banyak yang masih di luar yang tidak bisa berjalan dikehendaki oleh Allah. Allah mampu, tapi Allah berikan semuanya kepada kita. Maka pasti kita yang beriman, kita yang mengakui segala sesuatunya memang adalah dari Allah, pasti ingin berjumpa dengan Allah. Dan kita mengharapkan ridhonya tentunya. Nah, Rasulullah SAW memberikan siapa yang ingin bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Bahagia tentunya di dalam sisinya Allah, di dalam naungan Allah. Karena ada orang yang berjumpa dengan Allah, kalau yang dihadapi adalah murkanya Allah, ya takutan. Bukan kebahagiaan ketika perjumpaan dengan Allah, tapi ketakutan, kekhawatiran. Digiring kepada mahsyar aja. Kalau yang dosanya numpuk banyak, katakan yang kehidupannya tidak mengenal Allah sama sekali, tidak mengingat Allah, maka khawatir, ketakutan ini berselimut kepada dirinya. Bagaimana apalagi ketika dihadapkan kepada Allah. Begitupun ketika kita sudah tadi dikatakan
Kalau kita nggak mau mendekat kepada Allah, tidak mau berjumpa dengan Allah, berarti orang yang tidak tahu diri ketika dijumpakan dengan Allah. Sedangkan manusia pasti akan berjumpa dengan Allah. Ia takut, bukan kebahagiaan yang ia rasakan ketika hendak berjumpa dengan Allah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Falyukthir minas salati alayya. Jamaah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasilah bersolawat kepada beliau, memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah menggambarkan engkau akan menjadi hamba atau umatku yang kelak akan bahagia ketika perjumpaan dengan Allah. Maka nunggu kapan kita untuk bersolawat, memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW? Menunggu kapan kira-kira? Sedangkan jaminannya banyak bersolawat kepada Rasulullah, jaminannya tadi kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah, dan pasti di situ mendapatkan ridhonya Allah. Masa tidak percaya Rasulullah SAW yang bersabda? Maka ayo jamaah yang dirahmati Allah, perbanyak diri kita untuk bersalawat kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu, laula khamsa hisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, katakan bahwasanya laula khamsa hisalin, andaikan tidak ada 5 perkara, lasaran nasu kulluhum salihin, maka pasti manusia itu semuanya, kulluhum, semuanya salihin, semuanya adalah orang-orang yang saleh. Jadi Pak, semua manusia, kalau tidak ada 5 perkara di dalam diri manusia tersebut, maka semuanya pasti menjadi orang yang soleh. Didoakan oleh orang tua kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Kita mendoakan anak orang lain agar jadi anak yang soleh. Apa sih selalu mendoakan agar menjadi anak yang soleh? Ya karena anak yang soleh, insya Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan dunia ini akan diberikan, diwariskan kepada hambanya Allah yang saleh. Kebaikannya bukan di dunia, tapi kelak juga nanti akan membawa kebaikan di akhirat. Maka andaikan tidak ada 5 perkara ini, kata Sayyidina Ali, maka tidak akan ada, maka manusia semuanya akan menjadi orang yang soleh. Apa 5 perkara? Maka apabila perkara ini ada di dalam diri kita, kita ingin menjadi orang yang saleh, mudah-mudahan bisa dihilangkan 5 perkara ini. Paling enggak ya mencoba untuk menghilangkan, atau enggak mau ada. Masa ya mencoba aja enggak? Kalau udah ditentukan ya paling enggak berharap hilang. Sekarang memang ada stempelnya orang yang soleh. Enggak ada stempelnya, tapi tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Di antaranya 5 ini tidak ada pada diri. Yang pertama, awaluha al-qana'ah bil jahli. Qana'ah bil jahli, menerima dengan kebodohan, menerima akan kebodohan, senang dirinya bodoh. Saya pintar, Ustaz. Pintar. Artinya maksudnya gini, qana'ah bil jahli itu kita tahu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu luas. Ilmu Allah itu banyak. Ibadah kita yang penting sholat ya sudah begitu saja. Salah.
Kita taunya sodako ya sudah ngasih duit begitu saja. Kita tahu wudhu caranya, lihat orang lain juga bisa begitu saja wudhu urutannya. Tapi tidak ditingkatkan di dalam keilmuannya. Bagaimana meningkatkan wudhunya, bagaimana meningkatkan sholatnya. Artinya apa? Dia sudah merasa cukup dengan ilmu yang ia miliki. Sudah merasa cukup. Jangan. Selama masih hidup di dunia, sampai kita nanti dikebumikan di dalam bumi Allah, jangan pernah berhenti, jangan pernah kita putus untuk apa? Mencari, memahami ilmu-ilmunya Allah. Jadi jangan pernah cukup. Terkadang kita, ya sudahlah dulu ceritanya, dulu saya pernah belajar fikih waktu SD. Dulu waktu SD. Terus sekarang sudah nggak mencari lagi pelajarannya, sudah tidak mau lagi membuka ilmunya. Dulu saya pernah ngaji, kemudian sekarang sudah nggak ngaji lagi. Dulu pernah belajar tajwidnya baru sampai hukum nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah. Kemudian sudah tidak mau ditambahkan lagi hukum mim sukunnya, hukum madnya. Itu artinya apa? Artinya dia sudah merasa senang, sudah cukup dengan ilmunya. Maka ini dikategorikan apa? Dikategorikan dia itu qanaah bil jahli. Qanaah, nerima akan kebodohan. Seharusnya dia masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan, dia harusnya masih bisa terus untuk belajar sampai habis usia. Jadi kalau misalkan, ayo Pak Heru kasihan taman woro-woro setiap Sabtu belajar ngaji, ayo bareng-bareng. Ya, atau kajian taklim seperti ini ikuti. Tinggalan lihat ya Abili channel. Jangan lupa like dan subscribe. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, wal hirsu 'alad dunya, yang menyebabkan manusia menjadi tidak soleh, yaitu karena ada di dalam diri manusia itu al-hirsu 'alad dunya, tamak dengan dunia. Tamak dengan dunia berarti ya pengen dunia itu semuanya menjadi miliknya, terus diuber, terus dikejar, sibuk aktivitasnya hanya dengan aktivitas dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tadi yang pertama yaitu adalah qanaah bil jahli, yang kedua al-hirsu 'alad dunya, tamak dengan dunia. Kembali lagi, al-qanaah bil jahli tadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bahwasannya, ini ada yang terlewat, Allahu yabghadu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Ini menjadi catatan bagi diri kita yang beriman kehidupan yang akan datang, maka jangan sampai kita stagnan hanya di dunia. Dan hadis yang mengatakan bahwasanya Allah yabghadu kulla alimin bid dunya. Allah Subhanahu wa taala ini sangat marah. Allah tidak senang, Allah tidak suka kulla alimin bid dunya, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang memiliki ilmu dunia, ilmunya tinggi dalam dunia, cara berbisnis, cara manajemen, wah pokoknya ilmu dunia yang sifatnya dunia dia kuasain sampai dia alim dalam keilmuan dunia, alimun bid dunya, namun jahil bil akhirah, namun bodoh dalam urusan akhirat. Pak, jangan sampai kita pintar dalam urusan dunia
tapi kita menyerah dalam urusan akhirat. Jangan sampai kita habis waktu ternyata bisa mempelajari ilmu-ilmu dunia sampai sukses dunianya, tapi dia tidak mau mempelajari ilmu akhirat, atau dia berhenti, atau dia sudah merasa cukup tadi dengan ilmu akhiratnya, maka Allah yabghud, Allah murka. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kita tidak mengharapkan kemurkaan Allah. Kalau orang yang orang yang takut, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia takut akan murkanya Allah. Takut kepada Allah. Allah kok takut? Kenapa kita harus takut sama Allah? Bukan takut pada Allah, ya takut Allah murka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sama istri aja takut istri murka, lah masa iya sama Allah kita tidak pernah takut murkanya Allah? Na'udzubillah. Kalau sama bos saja kita takut murkanya bos, marahnya bos, lah masa sama Allah tidak pernah takut sedikit pun. Nah, di antara yang menyebabkan Allah itu murka, Allah itu marah, yaitu kita pintar dalam urusan dunia, alim bid dunia, namun jahil fil akhirah, namun bodoh dalam urusan akhirat. Maka kesempatan yang diberikan oleh Allah, ayo kita terus tingkatkan untuk belajar. Nah, kalau masih belajar, nggak ada orang pinter, nggak ada orang bodoh. Kalau masih belajar, terus belajar, nggak ada. Yang bodoh itu, yaitu dia merasa cukup, sudah nggak mau belajar. Jamaah yang dirahmati Allah, Ustadz Syahid, mondoknya lama, sampai sekarang masih belajar terus. Luar biasa. Kedua tadi, wal irsu 'ala dunya, tamak dengan dunia. Ya Pak, jadi tamak dengan dunia, ya jangan banyak-banyak lah dalam urusan dunia ini. Jangan sampai kita terlalu mengejar dunia yang berlebihan, karena dunia itu ketika dikejar itu malah melelahkan. Yang ketiga, wasuhu bil fadli, yaitu bakhil dengan kelebihan. Ini dua hal yang berkaitan, makanya dibarengin. Wal hirsu 'ala dunya wasuhu bil fadli, yaitu tamak dengan dunia dan bakhil dengan kelebihan. Kita analisa, tamak dengan dunia berarti dia ngumber dunia supaya seolah-olah pengen dunia itu semua menjadi miliknya. Kalau belum dia dapatkan yang ia inginkan dalam urusan dunia, dia tidak akan pernah berhenti. Dia tidak akan pernah mengenal waktu. Dia nggak akan pernah mau terganggu. Apalagi buat sholat, buat ngaji, buat yang lainnya, nyita waktu. Na'udzubillah min dzalik. Berarti apa? Pengen semuanya didapatkan. Wal bakhil dengan kelebihan, wasuhu bil fadli, dan bakhil, pikir, pelit dengan kelebihan. Artinya semua yang sudah ia dapatkan, dia tidak mau keluarkan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini untuk menghilangkannya. Kalau tadi menghilangkan qanaah bil jahli, maka kita harus belajar. Kita harus terus mencari ilmu, yaitu thalabul ilmi, ini menghilangkan. Maka yang masih hadir, yang masih mencari ilmu, berarti satu hilang tuh dari 5 perkara yang menghalangi kesolehan bagi dirinya. Yang kedua, tamak dengan dunia. Yang ketiga, bakhil, pelit dengan kelebihan. 3. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya yaitu dengan zuhud. Apa zuhud? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan. Zuhud akan perkara dunia. Nanti zuhudnya kita berikan gambaran. Zuhud itu apa sih? Yang jelas untuk menghilangkan daripada tadi hirsun 'alad dunya,
Wasuhu bil fadli, ini dengan zuhud. Tamak dengan dunia dan bakhil dengan apa yang kelebihan yang ia miliki, maka dengan zuhud. Kenapa? Karena zuhud dikatakan oleh dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan. Zuhud tidak suka dengan dunia, maksudnya tidak suka itu dunianya bukan berarti tidak suka ditinggalin gitu. Tapi dunia itu adalah sebagai wasilah, sebagai penunjang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk ibadah. Nah, semua dunia yang ia miliki itu menjadi sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yurihul qalba wal badan. Zuhud itu sangat menyenangkan hati dan badan. Sangat menyenangkan hati dan badan. Warubbatu fiha tut'ibul qalba wal badan. Sedangkan cinta fiha di dalam dunia, cinta terhadap dunia, tut'ibul qalba wal badan. Ini melelahkan hati dan badan. Melelahkan hati dan badan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi zuhud tadi ya, untuk menghilangkan tamak dengan dunia dan bakhil dengan kelebihan. Itu zuhud sangat menyenangkan terhadap hati dan badan, sedangkan cinta dunia sangat melelahkan hati dan badan. Jamaah yang dirahmati Allah, ini seharusnya memang tidak ada bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah seringnya mendengar bahwasanya orang yang beriman itu prinsipnya, kita tahulah, kita udah pernah kan tanamkan prinsip orang yang beriman itu apa? Idza asobatu sara syakara, idza asobatu dharra sabara. Ketika orang yang beriman itu menempa terhadap dirinya itu suatu kebahagiaan, maka dia akan bersyukur. Ketika yang menempat pada dirinya itu adalah musibah atau sesuatu yang tidak ia sukai, maka sabar. Dua hal ini, syukur dan sabar, seharusnya menghilangkan daripada tamak dengan dunia. Tamak terhadap dunia artinya apa? Ketika dia mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah ia miliki, ia syukuri, maka bersyukur kepada Allah, maka dia tidak akan menjadikan tamak terhadap dunia. Walaupun dunianya terus ditambahkan dan ditambahkan. Tapi yang ada justru semakin syukur, dan bersyukur. Jadi bukan berarti orang yang kaya itu dia tidak zuhud. Ya. Tapi menyenangkan hatinya artinya apa ya tadi? Karena zuhud itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini tidak merasa putus asa. Tidak merasa putus asa manakala ada dunia terlepas dari genggamannya. Tidak akan merasa putus asa selama ketika ada dunia yang terlepas darinya. Dia tadinya punya ini, punya itu, punya apapun, segala sesuatu yang miliki, kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hilang, maka dia tidak putus asa dari apa yang ia miliki lepas dari genggamannya, maka dia tidak akan putus asa. Maka apa? Kalau dia tidak putus asa, dia sabar, tidak putus asa akan apa yang ia miliki, kemudian kembali entah kemana, hilang, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah, maka tidak akan ada as-suhu bil fadli. Maka tidak ada dia itu bakhil dengan kelebihan. Tidak ada. Ya. Orang sabar bisa nggak dia bakhil? Tidak. Kenapa? Karena ya sudah. Hilang, pergi, tadinya juga tidak ada, tadinya juga memang tidak dimiliki. Maka zuhud itu tadi. Itu perkataan dari Wahid bin Ward. Tidak merasa putus asa manakala ada dunia terlepas dari genggaman. Itu tanda zuhud. Kemudian yang kedua tandanya, tidak merasa senang bila ada dunia datang. Dunia datang seberapa banyak pun datang lagi, tidak menggoyahkan sama sekali bagi dirinya. Tidak terusan menjadi begitu, waduh senang banget gitu sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Yang ada justru dia terus tadi bersyukur, dan bersyukur. Hilang, sabar, semakin hilang, semakin sabar, semakin habis, semakin sabar.
Semakin datang, semakin bertambah, semakin syukur. Maka tidak ada tamak dengan dunia. Dia tidak akan mengejar dunia sampai menghabiskan waktunya. Ya, tidak ada kesempatan untuk ibadah, itu nggak ada. Kenapa? Karena ya dia jalanin. Saya lagi mendapatkan amanah ini, ya dijalankan. Saya lagi punya pekerjaan ini, ya dikerjakan. Dia adanya pekerjaan apa, ya dilakukan. Sampai dia terus diberikan terus kepercayaan, dia tetap tidak merubah dirinya, posisinya. Yaitu terus dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi orang yang beriman akan terus ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Walaupun dunianya semakin datang kepada dirinya, namun dianya terus semakin mendekat kepada Allah. Maka tidak ada tuh, Pak. Wal irsu 'alad dunya wasuhu bil fadl, orang yang beriman. Maka wal irsu 'alad dunya, tamak dengan dunia, wasuhu bil fadl, hilangkan dengan zuhud akan dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, zuhud itu ya tingkat-tingkatan. Ada zuhudnya orang yang awam. Zuhudnya orang yang awam itu dia tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan mengerjakan suatu keharaman, itu juga termasuk bagian zuhud. Jadi kita mencegah diri kita agar kita tidak masuk ke dalam keharaman, itu bagian zuhud. Zuhud tingkatnya orang yang awam. Kita koreksi sendiri dah, kita udah sampai mana nih? Keharaman sudah kita tinggalkan apa belum? Kalau belum, ya berarti belum zuhud. Kalau sudah kita tinggalkan atau kita mencoba untuk meninggalkan, berarti kita mencoba untuk menjadi orang yang zuhud. Tinggalkan keharaman. Itu zuhud walaupun tingkatan awam lah. Kalau tingkatan yang istimewa, bukan hanya keharaman yang ia tinggalkan, tapi dia meninggalkan suatu hal yang melebihi daripada kebutuhannya, itu yang istimewa. Diambil yang secukupnya buat dirinya, yang lebih ditinggalkan. Itu zuhudnya yang tingkat istimewa. Kalau zuhudnya tingkat al-arif, tingkat yang arif, zuhud yang tingkat arif, bukan hanya dia itu menghilangkan keharaman atau secukupnya, dia tinggalkan yang berlebihan. Kalau yang tingkatan al-arif zuhudnya, dia akan tinggalkan sesuatu apapun yang mengganggu dirinya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang ganggu, misalkan kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya beliau ingat sesuatu benda yang ada di rumahnya, benda itu langsung dikeluarkan. Kenapa? Mengganggu ketika dia beribadah kepada Allah. Ini zuhud tingkat al-arif. Ya, maka seperti itu gambaran zuhudnya orang yang al-arif, tingkatan yang sangat istimewa. Ada yang mengganggu dia ingat kepada Allah, tinggalkan. Insyaallah ya, kita pelan-pelan. Yang jelas kita ingin menjadi orang yang soleh, ya kita nggak mau, maka caranya menjadi orang yang soleh tadi hilangkan tamak dengan dunia, hilangkan bakhil dengan kelebihan, maka dengan zuhud. Jamaah yang dirahmati Allah, ada tahapan-tahapan yang Imam Bukhari itu katakan. Bagaimana caranya menumbuhkan zuhud? Menumbuhkan zuhud menurut Imam Bukhari yang pertama yaitu memikirkan kehidupan akhirat. Cara menumbuhkan zuhud yang pertama memikirkan kehidupan akhirat. Ya tadi di awal disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah ladang akhirat. Yang dia pikirkan dalam hidupnya di dunia itu adalah untuk akhirat. Maka mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi 24 jam waktunya yang dia persiapkan adalah untuk akhirat. Ya, terus gimana Ustaz nggak kerja? Ya kerja, tapi kerjanya diniatkan adalah untuk ibadah. Makannya diniatkan untuk ibadah. Langkahnya digunakan untuk ibadah, semuanya digunakan untuk ibadah karena dia tahu bagaimana menjadikan bibit-bibit yang sudah ditanam ini agar menjadi hasil. Jadi memikirkan akhirat, maka itu akan menumbuhkan
sifat zuhud terhadap diri manusia. Ingat akhirat. Ingat akhirat. Kayak Pak Haji Suryono di mobil sambil baca Al-Quran. Macet-macet ya Pak. Ditilang polisi masih baca Al-Quran. SIM-nya nggak ditunjukin, Qurannya ditunjukin. Masya Allah. Ya gitu, bagaimana cara kita agar mempersiapkan akhirat. Ingat akhirat. Ingat akhirat itu menumbuhkan sifat zuhud menurut Imam Bukhari. Terus bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa kenikmatan dunia bisa memalingkan hati dari ingat kepada Allah. Coba. Ya kita sadarlah coba ketika kita lagi di dalam kesenangan, ketika kita lagi di dalam euforia, masihkah kita ingat kepada Allah? Nah, makanya kita sadar bahwasanya kenikmatan dunia itu dapat memalingkan hati dari ingat kepada Allah. Makanya kalau ngopi nikmat, ya jangan sampai terlanjur nikmatnya hanya di kopi. Ya, bagaimana kenikmatan itu menghantarkan dirinya kepada Allah. Dia ingat, jangan sampai wah saya lagi dalam posisi nikmat, kita dalam posisi senang. Ya, maka hati yang bergerak, hati yang berbicara. Makanya kalau lagi kumpulan ada orang yang diem aja, belum tentu dia diem yang lamun. Siapa tahu ingat kepada Allah. Siapa tahu dalam obrolan tapi hatinya tetap memantung kepada Allah. Bisa nggak lagi ngobrol hatinya sambil ingat kepada Allah? Bisa nggak? Bisa. Ya dengerin telinga yang dengerin. Tapi dia kadang masih pikir, masih salah. Denger. Yang kencang-kencang dalam hati artinya ingat kepada Allah. Apalagi dalam euforia, lagi pesta-pesta, misalkan di perusahaannya lagi mengadakan pesta. Ya gimana, ini adalah suatu kenikmatan dunia. Tapi jangan sampai memalingkan hati dari ingat kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka situ menumbuhkan sifat zuhud. Jadi dalam kenikmatan jangan sampai berpaling. Karena sadarlah nikmat ini bisa memalingkan kepada Allah. Ingat kepada Allah. Ya latihan. Sama yang ngomong juga latihan. Kita sama-sama belajar. Itu diantaranya. Memikirkan kehidupan akhirat. Dan kita waspada, sadar ketika kita lagi berada di dalam kenikmatan dunia, jangan sampai berpaling daripada ingat kepada Allah. Yang ketiga menurut Imam Al-Bukhari, untuk menumbuhkan zuhud, ini sadar bahwasanya memburu dunia itu sangat melelahkan. Ya tadi dikatakan, memburu dunia itu sangat melelahkan karena cinta dunia itu sangat melelahkan hati dan badan, capek. Kejar dunia terus. Suksesnya umur 50. Sukses. Umur 52 habis. Cuma 2 tahun. 50 tahun ngejar dunia sampai sukses. 2 tahun menikmati dunia. Udah keburu meninggal. Udah capek. Badan capek, pikiran. Hatinya kosong, dunia. Dia udah dipindah hidupnya. Gak bawa apa-apa lagi. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sukses dunia terbatas. Makanya kita ingat ada akhirat. Makanya sadar bahwa saya memburu dunia itu sangat melelahkan. Ya. Tapi zuhud itu menyenangkan. Sabar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi berarti wal irsu 'ala dunya, tamak dengan dunia, dan wasuhu bil fadli, bakhil dengan kelebihan, ini bisa kita hilangkan dengan kita melatih diri untuk zuhud terhadap dunia. Nah, 2 hal ini bisa dilebur, tamak dengan dunia agar tidak tamak. Maka kita memperbanyak syukur kepada Allah. Jadi dapat banyak nggak apa-apa. Punya mobil lebih dari 1 nggak apa-apa. Punya rumah lebih dari 1 boleh. Yang penting syukurnya tidak hilang. Kalau tidak bersyukur ya jadinya tamak dunia. Punya 1, pengen 2, punya 2, pengen 3. Punya 3, pengen 4. Itu tamak.
Hilangkan tamaknya dengan bersyukur. Dapat lagi ya syukur, dapat lagi ya syukur. Tapi tidak menghilangkan ibadahnya kepada Allah, tidak menghilangkan kebaikannya terhadap hambanya Allah. Bakhil, maka dengan sabar. Bakhil dengan kelebihan itu nggak mau hilang, yang sudah dimiliki itu nggak mau hilang. Cangkemin, nggak mau hilang. Ketika hilang, putus asa. Ya, bukan sifat orang yang soleh ketika putus asa. Maka sabar. Semakin hilang, semakin sabar. Semakin ada yang hilang, semakin terus sabar. Jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama qanaah bil jahli, yang kedua wal hirsu 'alad dunya, yang ketiga wasuhu bil fadli. Kemudian yang keempat yang menghalangi kesolehan manusia yaitu adalah ar-riya fil amal. Ini Pak. Jadi orang yang riya di dalam amalnya itu bukan orang soleh. Riya, pamer. Itu bukan orang yang soleh. Maka selama masih ada riya di dalam dirinya, masih dia ingin pamer, dia pengen adzikra, pengen disebut atau sum'ah, cinta terhadap kemewahan, maka dia belum bisa dikatakan orang soleh. Bahkan di langit ketujuh ada sebab amal manusia itu ditolak. Karena di langit ketujuh itu ada malaikat yang menjaga, yang menyeleksi amal manusia ketika akan dibawa pada Allah Subhanahu wa taala. Di langit ketujuh diseleksi, apa yang diseleksi? Yaitu adalah amal manusia apakah bercampur dengan adzikra dan sum'ah. Adzikra itu apa? Suka disebut-sebut. Jadi amal manusia yang amalnya itu suka disebut-sebut dan ada sum'ah, cinta terhadap kemasyhuran, cinta terhadap ketenaran. Dia ingin tenar dengan amalnya. Dia ingin disebut dengan amalnya. Maka di langit ketujuh dicegah oleh malaikat. Stop. Amal manusia, hamba Allah yang ini bercampur dengan adzikr, yaitu suka menyebut-nyebut amalnya dan cinta terhadap masyhurnya. Ditolak, kembalikan. Dikembalikan, sudah sampai ke langit ketujuh, dikembalikan. Insyaallah. Sebab ingin disebut-sebut amalnya, ingin dicinta terhadap kemasyhuran. Riya, pamer di dalam amalnya. Maka di sini bukan hanya yang itu tadi, menghalangi kesolehan seseorang, sebab bahkan jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang aku khawatirkan dari kalian semua asyirkul azhar, yaitu adalah syirik kecil. Apa syirik kecil? Yaitu adalah ar-riya. Riya itu syirik kecil. Pamer di dalam amalnya. Pamer ingin disebut di dalam kebaikannya. Ingin dipandang dari perbuatannya. Yang tahu siapa? Ya diri sendiri. Hati sendiri. Bukan penilaian orang lain. Cuman terkadang keinginan diri sendiri itu nampak dan muncul di hadapan orang lain. Nah, kalau orang lain prasangkanya salah, diri sudah menjaga, mah nggak masalah. Yang penting diri dijaga. Saya nggak mau riya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, banyak kok bisa. Banyak orang-orang yang secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, amalnya lebih banyak daripada orang yang suka disebut-sebut. Kalau disebut nama Pak Heru, biarin, nggak pengen disebut, Pak Herunya yang nyebut-nyebut. Karena kalau Pak Heru mah syiar, artinya apa? Biar nggak sepi, biar yang lain pada mengikuti. Bagus. Syiar Islamnya dikedepankan. Lain tujuannya. Tapi kalau masuk riyanya, masuk ingin disebutnya, ya lain ceritanya. Kalau syiarnya, bagus, boleh. Biar yang lain mengikuti, boleh. Tapi jangan sampai terselip. Ya jamaah yang dirahmati oleh Allah. Riya tadi, fil amal. Riya fil amal ini menghalangi kesolehan seseorang.
Bahkan innallaha haramal jannah ala kulli mura'in. Masyaallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga ala kulli mura'in. Ada setiap pelaku riya. Setiap orang yang riya, ini Allah mengharamkan surga. Ya, pamer, udah kamu dunia saja, udah dikasih, udah tenar kan, udah dipandang kan, suksesnya, udah dipuji-puji di dunia, udah kamu udah nikmatnya di dunia, udah di dunia. Allah mengharamkan surga. Masya Allah, a'udzubillah. Mudah-mudahan riya hilang. Bagaimana cara menghilangkan riya? Cara menghilangkan riya, ya kita sendiri. Ya, menghilangkannya dengan apa? Dengan ingat kepada Allah. Bukan ingat pada diri sendiri. Kalau riya itu ingatnya akan diri sendiri. Merasa dirinya yang bisa melakukan kebaikan. Merasa dirinya yang punya harta untuk berbagi. Munculnya apa? Ingatnya terhadap diri sendiri. Maka untuk menghilangkan riya, zikrullah, zikir kepada Allah. Ingat Allah, ingat Allah. Tidak ada daya kemampuan banget diri kita semua. Karena memang segala daya dan kekuatan adalah dari Allah. Kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Maka hilang riya, insya Allah. Ingat kepada Allah, zikrullah. Ingatnya Allah bukan dari diri sendiri. Kalau ingin ingat diri sendiri, ya munculnya aku itu. Saya yang capek. Karena saya yang sudah berjuang. Saya yang memperjuangkan. Orang berbuat baik itu Allah pasti akan memberikan balasan. Dan orang yang berbuat baik tidak perlu capek-capek untuk pengen dilihat oleh orang lain. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan sendiri ketika Allah sudah senang terhadap hambanya. Umumkan kepada malaikat, malaikat menghadirkan ke dalam hatinya orang-orang cinta sendiri. Orang-orang suka sendiri. Tidak perlu kita mengejar cintanya orang. Tidak perlu kita pengen dipandang oleh orang. Orang yang akan memandang terhadap diri kita. Allah orang yang akan menilai kepada diri kita. Ya, walaupun kita sebagai apa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Apa ya? Sampai waria fil amal. Riya di dalam amal. 4, yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah wal i'jabu birra'i. Selain tadi riya, pamer, wal i'jab, ujub. Riya sama ujub ini yang berdekatan. Bagian. Ujub juga bangga terhadap diri. Riya pengen pamer, pengen dipamerkan. Kalau ujub, ya bangga dengan dirinya sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ujub ini bahaya. Bahayanya ujub bahkan diantaranya yaitu dapat membawa diri manusia kepada jurang kebinasaan. Dikatakan dalam hadis riwayat Tabrani, salasun muhlikatun. 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan, kerusakan. Yaitu adalah asyuhu muta', suhkun muta', tamak dan kikir, wa hawan muttaba', mengikuti hawa nafsu, wa i'jabul mar'i binafsihi, dan takjub pada diri sendiri. Itu membawa kerusakan. Jadi ujub membawa kerusakan. Bukan menjadi orang yang soleh, tapi menjadi orang yang rusak, yang halak, muhlik. Akan sama tadi dengan riya, tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang suka menyebut-nyebut kembali pemberiannya. Dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi
Katakan bahwasanya orang yang menyesali dosanya, dia pernah melakukan dosa, dia menyesali dosanya, maka dia ini sama dengan dia menanti rahmatnya Allah. Ya, betul ya. Sesal menyesali doanya, maka dia mengharapkan rahmatnya Allah. Sedangkan orang yang merasa ujub, maka sama saja dia ini menanti murkanya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bahkan Imam Bukhari pernah mengatakan ini terkait masalah ujub. Pernah menceritakan ketika seorang lelaki ini berjalan dengan mengenakan pakaian yang rapi. Kita kan suka, bukan berarti orang yang pakaian rapi necis itu jelek ya Pak ya. Karena Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu suka, senang terhadap keindahan. Rapi, bagus. Ya. Itu Allah suka. Daripada yang ya istilahnya nggak karuan gitu. Sehingga dia memicu orang lain untuk ya menghinanya apa segala macam. Tapi di sini berbeda kasusnya. Kasus yang di sini, ketika ada seorang laki-laki, dia berjalan dengan mengenakan pakaian yang rapi, pakaian necis. Dikatakan bahwanya rambutnya disisir rapi. Wah, ini mau kemana ini kira-kira? Sehingga ia takjub pada dirinya sendiri. Masya Allah, seketika Allah benamkan hingga ia terpuruk ke dasar bumi. Sampai hari kiamat. Ila yaumil kiamat. Sampai hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah tadi itu makanya di dalam Islam ketika bercermin saja kita yang dilihat bukan diri kita untuk membanggakan diri kita. Bercermin rapi, ganteng, bangga terhadap dirinya, padahal tadi Allah suka dengan keindahan, tapi indah terhadap dirinya itu menjadikan dia ujub, bangga terhadap dirinya. Ini Allah Subhanahu wa taala akan membenamkan. Oleh Imam Bukhari dikatakan tadi seketika Allah akan membenamkan hingga dia terpuruk ke dasar bumi. Artinya apa? Sampai dia meninggal, sampai ke akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kita nggak boleh bangga diri. Islam berkaca, bercermin aja kita disuruh berdoa. Bukan terus kita bangga terhadap diri kita. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, ini loh saya ini ganteng. Ya Allah, engkau ciptakan makhluk segini indahnya, maka perbaiki akhlak. Kama ahsanta khalqi, sebagaimana engkau ciptaanmu yang indah, ciptaanmu yang baik ini ya Allah, ngaca, ciptaanmu yang baik ini ada hidungnya, ada matanya, segala macam, ini indah sempurna. Maka ya Allah perbaiki akhlakku. Itu Islam. Sampai hal yang terkecil jangan sampai menimbulkan ujub. Islam sudah mengajarkan. Apalagi dari hal-hal yang lain. Udah ada warning kayak ini. Udah ada tanda. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sudahlah. Ini kode ini. Sudah merapat. Baik, terima kasih. Jemaah yang dirahmati Allah, mungkin tadi ya sudah 5 juga kebetulan. Qana ambil jahli wal irsu 'ala dunya wasuhubil fadli wariya fil amal wal i'jab bil ra'yi. Hilangkan di dalam diri kita. Belum bisa 5-5-nya, ya satu-satu lah. Nanti kan kalau udah hilang 1 tinggal 4, 1 lagi ya tinggal 3 sampai habis. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, anak-anak kita, keturunan kita jadi anak yang soleh dan soleh. Baik, ini Pak Heru mau bertanya apa mau nyudahin? Bertanya. Udah. Jadi kita berbuat itu biasanya bagian dari dakwah. Iya. Apakah itu sendiri ya Ustaz? Karena kita nggak bisa berdakwah secara lisan orang, tapi kita hanya mencontohkan. Apakah itu
Baik, terima kasih Pak Heru. Padahal tadi udah dijelaskan ya. Lain kalau buat Pak Heru. Kalau Pak Heru mah syiar, mengajak. Bagus, bagus itu. Mengajak syiar, mencontohkan, itu bagus. Apalagi di dalam pendidikan. Ya, apalagi di dalam pendidikan. Itu harus ditunjukkan kalau dalam pendidikan. Harus dicontohkan. Karena di dalam pendidikan memang harus diajarkan. Harus diarahkan. Harus diajak. Dalam syiar, ya betul, syiar. Ajak Pak Heru, yuk pada sholat subuh. Apa tadi tuh kalau pagi? Bangun, bangun, bangun. Ya. Kalau syiarnya di dalam Islam mensyiarkan, mengajak orang untuk ikut dalam kebaikan, untuk ibadah, itu bagus. Tapi kalau syiarnya disisipkan, ada tersisip riya, ujub, ya ini yang menghalangi daripada kesolehannya. Artinya apa? Ketika Pak Edu ngajak orang untuk melakukan kebaikan, cukup di situ saja diajarkan. Jangan sampai kemudian ujub. Saya tuh yang suka ngajak kamu. Oh gitu. Saya bangun lebih dulu daripada kamu. Sehingga saya bisa sholat lebih banyak daripada kamu. Berarti itu namanya riya juga, pamer juga sama, munculnya beda keluarnya. Bangga terhadap diri sendiri saja itu tidak boleh. Orang yang beriman ketika dia bisa melakukan lebih daripada orang lain, bukan bangga bagi dirinya, tapi apa? Bersyukur dirinya bisa melakukan lebih daripada orang lain. Maka hilang. Jadi syukur Pak Heru. Pak Heru bisa bangun jam 3 pagi sudah ada kopi sama rokok mentol tuh. Saya tahu. Itu lebih dulu bangunnya. Itu udah luar biasa. Jangan sampai dirusak. Kenapa merasa bangga? Saya bangunnya lebih dulu daripada kalian. Saya lebih banyak melakukan amal. Saya mengajak kalian semua. Pak Heru yang mendatangkan orang-orang ke sini, betul wasilahnya Pak Heru. Tapi yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain ya Pak ya. Tadi udah ya bilang ya. Lain kalau Pak Heru mah mengajak Pak. Bukan riya, bukan ujub. Jangan bilang Pak Heru ujub, Pak Heru riya. Jangan. Nanti Pak Heru berhenti, repot nanti nggak ada yang bangun. Tinggal kita kembalikan terhadap diri kita masing-masing. Pak Heru mudah-mudahan dihilangkan, dijaga Pak Heru yang sudah luar biasa dijaga oleh Allah. Jangan ada riya, jangan ada ujub. Begitupun kita semua. Mudah-mudahan kita dibebaskan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah menjadi orang yang bisa menjaga hati, menjaga ucapan, menjaga perbuatan. Ya Pak Heru. Ada lagi Pak Heru? Cukup. Doa aja. Pak Heru mimpin doa ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, ada lagi yang dipertanyakan. Kalau bisa saya jawab. Kalau enggak nanti sambil ngopi ada Ustadz Sahid. Enggak sendiri, saya seneng ini. Kalau enggak bisa ada Ustadz Sahid yang jawab. Ada. Ya kalau nggak ada nanti momennya nggak apa-apa sambil ngopi ya Pak ya. Kopinya udah adem dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan Kau murnikan hati kami ya Allah. Sirami hati kami, jiwa kami dengan ilmu-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa hamba ya Allah. Dosa-dosa kami ya Allah. Baik dosa yang tersembunyi, baik dosa yang nampak, ataupun dosa yang kita lalaikan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Tuntun kami, bimbing kami ya Allah. Wasilah dengan ilmu-Mu ya Allah, sehingga bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kami ya Allah. Ibadah-ibadah kami sehingga kami bisa menuai hasil daripada kehidupan di dunia kami sebagai bekal nanti untuk di akhirat ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang soleh ya Allah. Jadikan keturunan-keturunan kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Lindungi kami ya Allah dari segala tipu daya setan ya Allah. Kuatkan kami ya Allah untuk meredam daripada hawa nafsu kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ridho-Mu yang kami harapkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunan-Mu yang kami butuhkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan-Mu dalam keadaan bahagia ya Allah. Pertemukan kami dalam ridho-Mu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin.
hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum